Yang pertama-tama saya akan mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala 2, di mana ibu merasa ada dorongan kuat untuk mengeran dan ibu merasa regangan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Kemudian perineum tampak menonjol, vulva dan sphincterani membuka. Kemudian yang kedua, saya akan memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematakan ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali pakai 2,5 mili ke dalam wadah pertusset. Kemudian yang kedua, saya akan memakai celemek plastik. Selanjutnya saya akan memastikan dengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian saya akan menggunakan sarung tangan DTT pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam. Setelah itu saya akan mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali ke dalam wadah pertusset yang telah saya lakukan. Kemudian saya akan membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah dengan gerakan vulva ke perineum. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dalam, pastikan pembukaan sudah lengkap dan sabut ketuban sudah pecah. Oke. Kemudian saya akan mencelupkan tangan kanan yang Kemudian saya akan mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu saya akan memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai dengan pastikan DCG dalam batas normal yaitu 120 sampai 190 kali per menit. Oke, untuk DCG-nya normal ya Ibu. Kemudian selanjutnya saya akan memberitahu Ibu pembukaannya sudah lengkap dalam keadaan janinnya baik ya Ibu. Kemudian apabila nanti Ibu terasa sakit, nanti Ibu usahakan mengejan ya Ibu. Kemudian yang selanjutnya saya juga meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi Ibu untuk meneran. Jadi nanti kakinya ditekuk kemudian dibuka semaksimal mungkin ya Ibu, dan pastikan Ibu merasa nyaman. Selanjutnya saya akan melakukan pimpinan meneran saat Ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Kemudian saya akan menganjurkan Ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika Ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit. Kemudian saya akan meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut Ibu jika kepala bayi telah membuka dengan vulva dengan diameter 5-6 cm. Kemudian saya akan meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong. Di perut Ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Kemudian saya telah membuka tutup pertusset dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Kemudian saya akan menggunakan sarung tangan DTT pada kedua tangan. Kemudian setelah memakai sarung tangan, saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, saya akan memasang handuk bersih untuk mengeringkan janin pada perut Ibu. Kemudian saya akan memeriksa adanya lilitan tali pusar pada leher janin dan menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental, kemudian menganjurkan pada Ibu untuk
menelan saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul dari di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu dan ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menusuk dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin. Untuk memegang tungkai bawah, selipkan jari tunjuk tangan kiri di antara kedua lutut janin. Oke. Kemudian setelah itu melakukan penilaian selintas apakah bayi menangis kuat atau bernafas tanpa kesulitan, dan apakah bayi itu beraktif. Kemudian saya akan mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali bagian tangan, tanpa membersihkan vernix. Oke. Kemudian saya akan membiarkan bayi di atas perut ibu. Oke, kemudian saya akan memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi di dalam uterus. Kemudian saya akan memberitahu ibu bahwa ia akan suntik oksitosin agar uterusnya dapat berkontraksi dengan baik. Di sini saya dalam 1 menit setelah bayi lahir suntikan oksitosin 10 unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Oke. Kemudian setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian saya akan mendorong isi tali pusat ke arah sisa ke ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm sisa dari klem utama. Enggak dong, tambahin klem. Tambahin klem. Oke. Kemudian dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi dan lakukan mengguntingkan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Oke. Kemudian saya akan mengikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian meningkatkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Kemudian saya akan menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi. Setelah itu saya akan memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Kemudian saya akan meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis untuk mendeteksi, tangan lain untuk meregangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, menegangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur. Plasentanya sudah lahir. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya sel tuban. Segera setelah plasenta lahir, lakukan masase pemijatan pada fundus uterus dan menggosok fundus uterus secara sirkuler menggunakan parmen 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik. Oke. Kemudian periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotileda dan selaput tuban sudah lahir lengkap dan masukkan ke dalam kantong plastik yang tersedia.
Setelah itu saya akan mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum, melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan. Kemudian setelah itu saya akan memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan vagina, dan membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Setelah 1 jam, sikat ibu. Setelah 1 jam, lakukan penimbangan dan pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik, profilaksis pada bayi. Oke, kemudian vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Oke. Kemudian salah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Kemudian saya akan melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah pendarahan vagina, kemudian mengajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan mulai kontraksi, dan mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Kemudian saya akan memeriksa nanti ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan, dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Setelah itu saya akan memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik, kemudian menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dikontaminasi 15 menit. Oke, kemudian cuci dan bilas peralatan setelah dikontaminasi. Kemudian saya akan membuang bahan-bahan yang terkontaminasi di tempat sampah yang sesuai, dan membersihkan ibu dengan menggunakan air DDT. Kemudian membersihkan sisa cairan ketuban, cairan lendir dan darah, dan bantu ibu memakai pakaian bersih yang kering. Dan kemudian saya akan memastikan ibu merasa nyaman dan memberitahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum, dan mendekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%, dan membersihkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%, dan melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melengkapi pantograf.